Ketika tadi yang dibahas sedikit mengutip ya, bahwa ketika seorang insan adalah kewajibannya taat. Kalau Allah mah hanya menciptakan makhluknya, kalau makhluknya wajib taat. Ketika manusia pastinya banyak godaannya, banyak ujiannya. Entah itu godaan dari mulai matanya, dari mulai telinganya, mulutnya, tangannya, sampai dengan di kaki. Sebagaimana yang kemarin sedikit-sedikit sudah kita bahas, dari mulai maksiatul qalbi, bagaimana maksiatnya hati, bagaimana kita menjaga maksiatul ain, bagaimana menjaga maksiatul uzun, bagaimana ketika diri kita menjaganya, jangan sampai maksiatul yadaini atau maksiatnya kedua tangan. Dan yang saat ini kita sampai di wa mim ma'asir rijli, dari maksiat kaki. Ibu ada kakinya? Takut lupa. Nah, ketika wa mim ma'asir rijli, dan di antara maksiat kaki adalah yang pertama itu adalah berjalan melakukan maksiat untuk menebarkan kejelekan orang muslim. Ketika kita berjalan untuk menebarkan kejelekan, contoh ibu janjian, ya kayaknya kalau bapak-bapak soalnya jarang ya. Ibu-ibu janjian, kita ngopi yuk, bareng yuk, nongkrong yuk di sini. Yang kita bahas di situ ternyata awalnya sih ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Hati-hati, udah lama asik-asik, kok si itu begini dan lain sebagainya. Itulah termasuk maksiatul rijli. Langkahnya kaki kita harus betul-betul bagaimana ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kaki ini akan melangkah ke dalam kejelekan, kaki ini akan melangkah yang hal-hal yang tidak bermanfaat, maka di awalnya kita betul-betul harus arahkan kaki ini. Kenapa? Karena nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ketika mulut kita terkunci, tangan kita yang akan berbicara, kaki kita yang akan bersaksi, disitulah kita sudah tidak bisa berbohong lagi. Kalau sekarang mungkin, dari mana pulang pengajian, padahal pulang pengajiannya nongkrong, kumpul gitu ya. Insya Allah enggak ya. Nah, ketika diri kita ya nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun mungkin lisan ini kita sekarang bisa berucap A, bisa berucap B, tetapi semuanya pada nanti di hari nanti ketika pertanggungjawaban kepada Allah, semuanya akan bersaksi. Ini yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena khawatir sekarang kita bisa selamat, tetapi nanti bagaimana diri kita? Bisakah selamat kaki ini? Bisakah selamat tangan ini? Na'udzubillahi min dzalik. Saat sekarang mungkin A, B, C dan lain sebagainya yang kita lakukan, tetapi mudah-mudahan justru tadi di awal juga sudah kita niatkan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, awali dengan ilahi anta maqsudi. Dan juga bahkan ketika kita berwudu, saat membasuh kaki yang kita doakan. Oke, lanjutkan Bu, fokus lagi ya. Nah, jadi ketika di antara maksiat kaki ini adalah ketika yang pertama, jangan sampai kaki ini melangkahkan ke dalam kemaksiatan. Maksiatnya maksiat apa aja? Yang pertamanya tadi menyebar kejelekan sebagai orang muslim ya. Oh, langkahnya kaki kita itu harus jelas. Kita mau kemana? Mau dibawa kemana?
Ya, mau dibawa kemana kaki ini? Ya, saat diri kita kaki ini betul-betul akan dibawa kemana? Dari rumah kita niatkan. Jangan sampai ketika sudah dari rumah niatnya A, nah, ya ke sana jadi A B C D. Mumpung keluar, nanggung nih sekalian keluar dan lain sebagainya. Kalau sekiranya kaki ini tidak bisa kita bawa untuk ke dalam kebaikan, maka na'udzubillah, inilah termasuk terjerumusnya maksiatur rijlain, maksiatnya kaki. Yang selanjutnya, ya na'udzubillah, insyaallah lah kita maju. Kaki ini melangkah untuk membunuh ataupun untuk sesuatu yang membahayakan tanpa alasan yang benar. Ya, yang keduanya. Yang ketiganya, kaburnya seorang budak dari majikan. Yang selanjutnya lagi, istri keluar rumah, ya, ataupun mungkin kabur dari suaminya, dan juga orang yang ketika di sini adalah orang yang mempunyai kewajiban kisos. Wajib hutang lah, lari dari hutang, lari dari nafkah, berbakti kepada kedua orang tua dan mengasuh anak kecil. Nah itu ada anak kecil tadi. Nah ketika kita saya nggak mau nih, saya ribet ngurusin suami, contohnya keluar, saya mah represi nih keluar aja. Nah ini hati-hati, ya. Ataupun sebaliknya ketika suaminya keluar rumahnya karena ribet dengerin omelan istri, ABC dan lain sebagainya, nah ini jangan sampai. Nah ketika kita melangkahkan kaki ini, kenapa? Karena kalau sudah di luar nanti ditemenin tadi setan. La'aqudannahum siratal mustaqim. Setan terus akan menduduki jalannya untuk menuju kebaikan. Ketika untuk mengarahkan kejelekan, setan akan senang. Ya, maka di sini ya, insyaallah mudah-mudahan kita terjaga dari seperti itu. Dan juga ya, selanjutnya adalah ketika maksiatul rijlain termasuk juga melewati pundak seseorang kecuali karena tempat kosong. Nah, biasa Bu kalau lagi Jumatan lah ya, kalau bapak lagi Jumatan ya, lewatin pundaknya lagi sholat atau sujud ya, ada suasana ini ada yang lain, nah itu tidak boleh. Teras juga, jadi teras nih. Lanjutannya adalah melewati dari di depan orang yang sedang sholat di depannya. Sampai Rasulullah menjaga jangan sampai kita tuh melewati orang yang sholat. Kenapa? Orang yang sedang sholat yang kita lewati, maka kita 40 hari tidak akan diterima ibadah. Nah ya hati-hati. Kenapa? Makanya harus pakai sutro. Sutro ya, atau penghalang. Sutronya pakai apa aja? Boleh ibu pakai ketika mau lewat ya. Kalau sudah ada sejadah kan kita jadi gini. Saat orang sedang beribadah kepada Allah, jangan sampai kita merasa lewat tuh biasa aja. Intinya seperti itu ya. Jadi harus pakai penghalang. Biasanya ada beberapa masjid memang yang menyediakan ketika orang yang sedang sholat itu di depannya ada sutro. Atau pakai kayak ada penghalang lah ya, kayak seperti semacam kayu ya. Ataupun kalau kita lewat pakai tas buat tes, lewatin dulu baru kita ambil seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita melewati sholat ya, seperti halnya orang yang sedang melewati orang yang sedang duduk biasa saja. Kenapa? Karena saking mulianya orang sedang sholat, sedang mi'raj. Ya, orang yang sedang sholat itu sedang mi'raj. Ya, ketika mi'rajnya dengan Allah, saat orang sholat itu sedang mi'rajnya dengan Allah, sedang bersama dengan Allah, maka disitulah kita harus betul-betul memperhatikan apa yang sedang kita lakukan ya ketika melangkahnya. Jadi kita harus hati-hati. Selanjutnya memanjangkan kaki ke arah Al-Quran. Nah, contohnya gini Bu, ada Quran ya di depan ya, ibu selonjoran, nah, ya memanjangkan kakinya ada mengarah ke Quran. Ataupun ya di sini cuma memang tidak dijelaskan lagi. Ketika ibu lagi zikir, lagi sholat, zikir setelah sholat,
lagi baca Yasin dan sebagainya, ibu kakinya selonjoran ke arah kiblat, ataupun tidurnya kakinya ke arah kiblat. Nah ini ya, ketika diri kita mengarahkan, kenapa arah kiblat itu kan arah ibadah. Kan biasanya ibu-ibu nih punten ya, pegel, udah begini, baca Quran tapi selonjoran, baca Quran tapi tadi ya kita kakinya mau manjang ke arah kiblat. Kalau memang betul-betul pegel, ibu miringin kakinya. Ya, kalau lagi pengajian punten, BCI dia lagi selonjoran karena kita sedang hadapnya ke kiblat ya. Nah, seperti itu. Kenapa kok hanya arah kiblat aja, kok harus kaki harus harus diperhatikan? Karena saat kiblat di sini adalah arahnya ibadah orang muslim. Ya, tempatnya kita mengarahkan badan kita, mengarahkan ibadah kita adalah ke arah kiblat. Masa iya kita mau disamain? Nah, inilah biar kita ada perbedaan. Ya, makanya kalau tidur ibu hati-hati kakinya ke arah mana. Ya, posisi tidur itu jangan sampai mengarah ke arah kiblat. Ya, nggak sopan lah ibaratnya gitu ya, nggak sopan. Ya, mau lagi dikir lagi apapun itu kaki sebetulnya harus arahkan yang betul-betul, jangan sampai mengarah ke arah kiblat. Ya, nah, bahkan kalau dalam kitab Fathul Qarib ya, ketika kita membuang air kecil ataupun air besar, itu kita pun harus diperhatikan. Bagaimana ketika membuang air kecil ataupun air besarnya, jangan sampai menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Ya, karena di sini ya diri kita sebegitu memperhatikan arah yang untuk ibadah. Kalau kita menyepelekan arah untuk ibadah, khawatir kita pun ibadahnya akan tidak maksimal. Kenapa? Karena biasa ada perbedaan lah, nah, seperti itu. Tapi ketika kita bukan berarti kita melebih-lebihkan, tidak. Cuma kita adalah menghormati arah ibadah kita. Ya, mudah-mudahan tadi kaki kita betul-betul bisa terjaga dari hal-hal yang membuat kita maksiat, dari melangkahkan kaki ke dalam kebaikan. Ya, kebaikannya kita harus betul-betul diarahkan. Jangan sampai yang awalnya kebaikan di tengah jalan mengarah kepada yang tidak baik. Kayaknya ramai juga di belakang. Ya, nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menjaga kaki kita. Insyaallah. Jadi kesimpulannya, saya simpulkan ya kalau nggak salah. Karena tadi kayak saya juga bingung, soalnya dari kalimatnya cepat banget gitu. Saya aja udah 21 tahun, 22 tahun berbarengan belum ngerti gimana ibu dan bapak gitu. Saking cepatnya, saking semangatnya. Sedikit menyimpulkan ya. Jadi ketika kita pernah melakukan suatu kesalahan, maka disitulah taubat itu ada. Apa itu taubat? Penyesalan. Ya, ketika rasa menyesal, rasa kecewa dengan ketika diri kita melakukan kesalahan, disitulah mudah-mudahan bentuk taat kita. Dan juga bentuk penyesalan itu bukan hanya sekedar menyesal saja. Saya menyesal tadi nggak tahajud, udah nyesel doang. Tapi nggak ada actionnya lagi. Kalau kita lihat tadi pembelajarannya, ketika Rasulullah ya dengan penyesalnya ternyata Rasulullah tetap melaksanakan sholat sunnah fajar karena beliau ketika tidak terlambat. Nah, ya Rasulullah itu karena terlambat, maka tetap Rasulullah tadi dengan menggantinya tetap dengan sholat fajar. Kalau kita lihat lagi Sayyidina Ali, penyesalannya karena beliau tidak pernah tidak berjamaah maupun ketinggalan, tidak berjamaah dengan Rasulullah, beliau dengan menggantinya minta suatu amalan kepada Rasulullah yang paling istimewa, yang paling luar biasa.
Itu adalah mendahulukan zikir yang ada di dalam qalbunya. Ketika kita lihat lagi Sayyidina Utsman, karena tadi tidak kelewat, namanya manusia Bu, ada lupanya. Ketika satu kesalahan yang membuat dia istimewa dengan kesalahannya itu, beliau menjadikan amaliyah yang luar biasa. Tadi menggantinya dengan apa Bu? Dengan sedekah dan juga dengan wakaf. Ya Masya Allah Bu, kita nih kita lihat ya, lihat ke kita. Tadi lihat Rasulullah ayat 1 ya, ketinggalan sholatnya agak kesiangan, tapi beliau menggantikan terus dengan istiqomahnya sholat sunat fajar. Nah jangan Rasulullah, karena Rasulullah sudah dijamin lah ya. Kita lihat Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali karena tidak berjamaah dengan Rasulullah dan hanya satu kali, beliau menggantinya dengan zikir yang tanpa henti yang terus ada di dalam qalbunya. Ketika Sayyidina Utsman melakukan satu kesalahannya, yaitu karena lupa. Kalau lupa mah wajar Bu. Ya, kalau lupa wajar. Ketika lupanya beliau karena tidak zakat, maka beliau menggantinya seluruh hartanya. Beliau infakkan, beliau keluarkan semuanya untuk Islam. Nah kita, penyesalan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kita harus ganti. Karena kita tadi sedang membahas maksiatul rijlain, mungkin kita biar yang lebih mudah, apa sih? Kalau saya kalau saya karena terlalu banyak, mungkin maksiat mata saya terlalu banyak, maksiat telinga saya terlalu banyak, maksiat lisan saya banyak, tangan dan lain sebagainya masih banyak, maka karena yang hari ini kita pelajari adalah maksiatul rijlain, mungkin pernah kaki kita melangkahkan kesalahan, maka mari kita sama-sama taubat kepada Allah, menyesali perbuatan itu dan diganti dengan amaliyah yang lain. Contoh, mungkin kita pernah melangkahkan kaki kita yang tadinya awalnya mau baik, ternyata melenceng. Saat itu kita taubat, ya Allah, saya akan ganti kaki yang dulu pernah melangkahkan kesalahan. Ganti dengan saya ingin mengaji terus, langkah kaki ini terus dalam pengajian, langkahkan kaki ini terus dalam kebaikan. Kita niatkan. Ya, untuk apa? Niatkan melangkahkan kaki ini mengganti kesalahan-kesalahan yang kemarin kita lakukan. Ya, jadi pada intinya adalah ketika diri kita disebut dengan taubat, itu adalah penyesalan apa yang sudah kita lakukan. Ya, karena ketika diri kita taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dan tidak akan kita ulangi lagi, maka mudah-mudahan inilah taubat yang Allah akan terima kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manusia mahalul khoto, manusia tempat salah, iya betul. Tetapi kalau sudah salah jangan banyak-banyak salahnya, iya nggak Bu? Jangan menjadi alasan ada manusia mah tempat salah, nggak apa-apa, salah juga, nanti minta maaf lagi, salah minta maaf lagi, bukan. Tetapi ketika kita salah, ya tadi, ketika kita salah, sadar dengan kesalahan itu dan niat untuk diperbaiki kesalahan itu. Wanisyan, ya tadi ketika nisyan tadi Sayyidina Ali kan salah lah ya, salahnya apa? Karena manusia ya, kelalaiannya, karena tadinya semakin semangat, dan itu pun karena dimaafkan lah ya kalau secara kita ya. Ketika Sayyidina Utsman wal khoto, ketika dia lupa, nisyan, ketika nisyannya dia lupa, ketika lupanya, saat kita lupa jangan sampai kita lupain. Ada lupa, nggak apa-apa. Saat ingat, nggak apa-apa lah, lupain lagi. Ya, contohnya, ya kita udah tahu sesuatu, tapi lupa, tapi kita kerjakan lagi. Ya, sudah lupa kita kerjakan lagi. Kita contohnya, kita nih mau melakukan sesuatu, mau melangkah ataupun mengucap yang tidak baik. Dalam pengajian pernah dikatakan, ya. Ini terkhusus majlis duha gitu ya contohnya. Ya, dalam majlis duha, oh iya, ketika kita membicarakan orang lain termasuk maksiatul lisan. Saat kita tahu, ketika kita keceplosan mulut ini, oh iya ya nggak boleh, dilanjutin lagi.
Nah ini yang sudah lupa tapi jadi lupain. Nah ini yang kita tidak boleh. Saat lupa segera ingatkan lagi. Saat lupa segera ingatkan lagi. Maka insya Allah saat diri kita merasa ada penyesalan dalam diri kita yang sungguh-sungguh atas merasa kesalahan yang sudah kita lakukan dan ingin berusaha mengganti dengan yang lebih baik lagi, mudah-mudahan disinilah yang Allah akan terus mengarahkan kita sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, ya. Karena tiada lain, tiada bukan yang kita harapkan adalah yang pastinya mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, Allah limpahkan ridho dan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dalam belum selesai. Kayaknya udah lagi semangat banget. Ya, jadi mudah-mudahan dengan niatan untuk terus berusaha memperbaiki, intinya itu. Jadi kuncinya apa Bu? Niat berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Insya